Halo Tribuners, bertemu lagi di Mom and Kids Tribun Pekanbaru. Bersama saya, Sesri Engla Sespita, kita akan membahas tentang bagaimana memberikan edukasi kepada anak agar terhindar dari kejahatan seksual. Di bulan Juli ini, tepatnya 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional ini menjadi momentum bagi semua pihak, mulai dari orang tua, sekolah, lingkungan, dan juga pemerintah untuk memperhatikan perlindungan dan hak-hak anak agar tumbuh dan kembang secara optimal. Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah kekerasan pada anak. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Riau, kasus kekerasan yang terjadi dari Januari sampai Juni 2020 ini mencapai 54 kasus. Kasus tertinggi adalah kasus kekerasan seksual pada anak. Kebanyakan pelaku kasus seksual itu adalah orang-orang terdekat. Berdasarkan hal itu, penting bagi kita untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Bagaimana caranya dan apa sebaiknya yang kita lakukan agar anak-anak terlindung dari kejahatan seksual? Bersama saya hari ini sudah hadir komunitas Sex Education for Children and Moms atau Safe Mom Riau yang akan berbincang dengan kita, berbagi tips dan trik bagaimana memberikan edukasi kepada anak agar terhindar dari kekerasan seksual. Baiklah Tribuners, di studio Tribun Pekanbaru hari ini sudah hadir perwakilan dari komunitas Safe Mom Riau. Ada Bang Ali Syahbansyah dan juga Epen ya. Selamat datang nih di studio Tribun Pekanbaru. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah ya. Nih kita langsung aja nih berbincang-bincang. Jadi sebenarnya apa sih itu komunitas Safe Mom Riau? Katanya Sex Education for Children and Moms. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih. Ini komunitas ini apa nih? Komunitas apa? Nah, buat teman-teman semua, sebenarnya Safe Moms itu adalah singkatan dari Sex Education for Children and Moms. Itu tuh adalah komunitas atau platform yang untuk mengedukasikan bahwa pentingnya pendidikan seks sejak dini yang diberikan kepada anak-anak, terutama perempuan, karena itu akan membantu kita untuk mencegah kekerasan seks dan pelecehan seksual terjadi pada kita. Sudah berapa lama nih Safe Mom Riau ini? Kalau untuk berkegiatan kami sudah hampir 3 tahun dari 2017. Cuman secara resmi dibentuk itu di awal tahun 2020. Oh, jadi sebelumnya sudah ada kegiatan ya, sudah ada kegiatan baru diresmikan ya 2 Januari ini ya. Jadi ini apa nih yang melatar belakangin Ali sama Epen bisa bikin komunitas ini nih? Yang melatar belakangi kami mau bikin komunitas ini itu ya itu tadi mau melindungi seluruh anak yang ada di Indonesia, seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, terutama di Riau gitu. Walaupun kita tuh bisa sedikit dengar kasus pelecehan seksual, kasus kekerasan seksual tuh sedikit, cuma beberapa, tapi yang beberapa itu simple, tapi itu tuh besar nanti dampaknya tuh gede nanti terhadap fisik mereka, terhadap mental mereka gitu. Jadi yang bikin kami kekeh mau bikin komunitas ini, ya kami mau jadi jembatan lah buat adik-adik semua, mau jadi benteng mereka, biar memberitahu mereka gimana sih cara menjaga diri kita, bagaimana sih cara kita melawan atau melakukan tindakan jika kita dilecehkan gitu. Jadi bentuk dari berkegiatan selama ini, bentuk-bentuk pelecehan yang sudah pernah atau informasi yang didapatkan itu seperti apa aja? Bisa aja dalam bentuk disentuh bagian itunya secara langsung. Itu dengan bermodalkan, karena gini Kak, bisa dibilang memang tidak semuanya, tapi bisa dibilang kalau pendidikan itu bisa berpengaruh aktif di sini, berpengaruh besar di sini. Karena dengan pendidikan yang kurang, itu akan memperbesar kemungkinan anak itu mengalami kekerasan. Karena ada beberapa contoh yang kami dapati, hanya dimodalkan dengan dipinjamkan HP, mereka mau badannya disentuh-sentuh. Ya, apalagi anak-anak nggak ngerti apa-apa gitu ya. Apalagi dibilang cuman om saya, dia kan teman saya, dia kan
tetangga saya baik, ini segala macam, ternyata udah disentuh, diapakan, dia tidak marah, tapi karena nggak tahu tadi makanya tidak marah gitu. Padahal kan itu tuh hal yang sensitif gitu, untuk tidak boleh disentuh gitu. Jadi untuk memberikan edukasi nih, kegiatannya seperti apa apa aja yang dilakukan oleh Safemont untuk memberikan edukasi ini pada anak-anak? Bisa, yang pertama dilakukan tuh bisa langsung berkunjung ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SD, tingkat SMP hingga SMA, dan juga bisa langsung ke panti-panti, itu langsung melakukan kayak sosialisasi gitu Kak, bahwa pentingnya bagaimana sih yang harus kita tutupi nih. Kalau untuk misalnya anak SMP itu kan masa-masa pubertas. Nah itu paling penting untuk ke arah mana nanti dia hidup, entah kalau misalnya dia ke kiri atau ke kanan, itu didasarkan dari masa pubertas tadi. Karena pengenalan jati diri, pembentukan segala macamnya ya kan Kak di masa pubertas. Nah kalau untuk SMA itu lebih kematangannya saja, untuk menghindari dari teriak-teriak yang berbahaya akibat pelecehan seksual tadi. Bisa berdampak ke narkoba, bisa berdampak ke menjadi pelaku karena traumatis tadi, dan bisa juga ke pernikahan dini. Berarti kalau Safemont sendiri lebih banyak ke edukasinya tuh bentuknya seperti apa? Pemaparan atau pemberian informasinya bentuknya seperti apa gitu? Bentuknya tuh bisa secara langsung. Ada konseling juga? Iya, ada konseling juga. Ada konseling juga. Konseling itu lebih ke korban yang sudah terkena gitu. Jadi selama berkegiatan nih, kendala-kendala apa nih yang dihadapi oleh komunitas Safemont sendiri? Sementara kan ini bicara tentang kekerasan seksual bukan hal yang tabu. Iya, agak tabu bagi orang-orang kita gitu kan. Mungkin kendalanya dari tingkat umur, cara kita menyampaikan ke ini SD seperti apa, tingkat TK seperti apa, tingkat SMP seperti apa, tingkat SMA juga seperti apa gitu. Nanti bagaimana merekanya tuh bertanya ke kita gitu, Kak kalau misalnya diginikan kami harus kayak mana, Kak kalau misalnya gini-gini itu supaya apa yang kami sampaikan itu memang harus real dan juga memang harus sampai ke mereka. Kadang kan nanti kalau udah kita sampaikan merekanya tidak mengerti, percuma aja gitu. Jadi cara kami menyampaikan kepada adik-adik, ini ya bahasa yang harus disampaikan ke adik-adik itu memang harus pas gitu. Jadi ketika mereka terjadi ke mereka, misalnya mereka setelah sudah tahu dari kami seperti apa, kalau misalnya jangan sampai terjadi, kalau misalnya terjadi mereka udah tahu nih, oh iya kakak itu udah sosialisasi sama kami, kalau misalnya kami dipegang, ini kami disentuh, kami nggak boleh gitu, kami harus menjauh atau pergi atau melawan gitu, atau bagaimana cara melawan yang baik gitu. Ibaratnya jangan sampai ada yang terjadi yang tidak diinginkan gitu. Mungkin nih sebelum kita bahas lebih jauh nih, mungkin kita ngomongin sedikit tentang sex education. Kalau mendengar kata-kata sex education sepertinya agak berat sekali ya gitu. Kayaknya kok anak-anak dikasih sex education. Jadi sebenarnya konsep sex education itu seperti apa gitu? Memang ini salah satu hambatan yang sering kami temui, karena masyarakat awam khususnya yang menganggap ini hal yang tabu selalu mengira bahwa sex education ini adalah bagaimana sih cara atau yang apa saja yang dilakukan oleh seorang suami istri. Padahal bukan itu sebenarnya. Tujuan dari sex education kami ini adalah mengenalkan ke orang tua dan mengenalkan kepada anak-anak bagian tubuh mana aja sih yang tidak boleh disentuh sama orang. Misalnya jangan ke orang tua pun sebenarnya tidak boleh. Kalau misalnya anak itu laki-laki, usahakan jangan disentuh dulu sama ibunya, itu ada umurnya. Kan misalnya nih anak perempuan jangan sampai disentuh bagian-bagian tidak diinginkan oleh ayahnya sendiri, gitu Kak. Misalnya bagian itu ada nyanyinya juga tuh Kak. Mungkin Epen bisa nyanyi. Mungkin bisa dinyanyiin dulu Kak. Epen nih mungkin biar tahu juga gitu kan. Ya, itu juga banyak didapat dari forum-forum yang udah diikuti gitu kan, kayak sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam, hanya diriku yang boleh menyentuh. Nah, gitu. Jadi emang kalau untuk anak-anak pakai lagu iya, gitu jadi ya. Anak-anak kan lebih nangkepnya itu yang sambil bermain gitu. Sambil bermain gitu. Jadi batasan-batasan itulah yang diajarkan pada anak-anak. Mungkin Ali bisa nambahkan juga nih,
mulai usia berapa gitu anak-anak itu harus diberikan pemahaman seperti itu gitu? Kalau untuk pada anak-anak tuh ada pada masa orang tua pasti tahu masa dimana anak bayi itu memiliki masa ingin tahu, memegang-megang, menyentuh dan mencari tahu apa sih ini kegunaannya. Nah pada saat itu kita bisa mengenalkan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, kepada semuanya anggota keluarga kita yang memiliki anak kecil, bahwa bagian ini nggak boleh dipegang loh, nggak boleh dilihatin sama orang, nggak boleh disuruh orang yang megang. Nih kalau misalnya adik lagi mandi atau lagi baru siap mandi nggak boleh ya ditengokin ke orang-orang, malu gitu. Kalau untuk batasan orang tua sendiri gimana? Ini kan orang tua dan anak gitu kan. Kalau orang tua gimana batasannya? Kalau ke orang tua ini kan bisa dibilang kayak guru sekolah pertama kan bagi keluarga, ya kan? Karena yang pasti dipercaya sama anak itu pasti orang tua. Nah inilah fungsinya dari Children and Moms tadi, bahwa yang kami edukasi itu bukan hanya anak-anak, melainkan juga orang tua khususnya ibu yang memiliki pengaruh paling dekat ke anak tersebut. Juga yang kasus yang pernah Epen tangani di forum anak-anak kan Safe Mom itu isinya tuh bukan hanya masyarakat biasa saja, tapi mereka yang pernah ikut di forum anak, mereka yang pernah ikut di forum genre, berbagai komunitas, berbagai komunitas yang ada yang ada di Provinsi Riau gitu. Jadi kami juga pernah melakukan turun langsung ke lapangan. Kenapa sih dia bisa jadi korban kekerasan terhadap korban kekerasan oleh guru ngajinya sendiri gitu. Terus katanya sumber dari orang tuanya bilang gini, kalau saya nggak nyangka gitu, ternyata bapak itu yang baik sama saya, yang baik sama anak saya, yang antar jemput anak saya, ternyata melakukan seperti itu. Nah di situ kami ambil poin besarnya memang orang tua tadi. Orang tua ya? Iya, peran orang tua tadi, karena bisa dikatakan terlalu percaya terhadap orang lain, jangankan terhadap orang lain, sama adik sendiri, sama abang kita sendiri. Kalau terlalu dekat sama anak kita yang sudah agak-agak lain, kita harus waspada. Harus waspada gitu. Jadi dari disitulah kami ambil, oh ternyata orang tua tadi, kalau misalnya orang tua tadi sudah mulai merasa resah atau seperti apa, harus langsung menyatakan harus dilindungi lagi lah anaknya gitu. Safe Mom kan memberikan edukasi nih pada orang tua, pada anak gitu. Jadi siapa-siapa aja biasanya yang turun langsung memberikan edukasi ini? Nah di Safe Mom ini kami memiliki 3 tingkatan tuh Kak. Yang pertama itu donatur. Nah donaturnya adalah para masyarakat yang ingin mendonasikan bentuk, bisa berupa dana, barang-barang. Karena kami kan melakukan edukasi itu bukan hanya ke sekolah-sekolah, tapi ke sekolah-sekolah tertinggal, ke panti asuhan dan juga segala macamnya. Yang kedua itu ada trainer. Nah trainer inilah yang berperan langsung terjun ke lapangan untuk memberikan edukasi dan konseling kepada anak-anak, bahkan orang tua. Nah yang ketiga ini volunteer. Kalau misalnya volunteer, ini buat teman-teman semua yang mau bergabung ke acara Safe Moms itu boleh ya. Boleh. Itu kami nggak batasi umur, karena untuk berbuat baik itu nggak dibatasi oleh umur. Nggak open recruitment juga. Nggak open juga ya. Siapa yang mau ikut jadi relawan boleh gitu. Karena kenapa dibedakan relawan dengan trainer? Karena trainer ini kan ibaratnya dia yang bertanggung jawab dalam menyampaikan materi. Nah trainer di sini alhamdulillah itu sudah memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Contohnya kan kayak saya sendiri di bidang forum genre, saya sudah bergabung di forum genre Kampar dan juga forum genre Kota Pekanbaru. Selanjutnya juga ada Epen dari forum anak Kabupaten Kampar. Jadi memang orang-orangnya memang yang udah berlatar belakang kegiatan seperti ini gitu ya, edukasi kepada anak gitu kan, yang concern terhadap anak-anak lah pada umumnya ya. Jadi balik lagi nih, katanya tadi kan kebanyakan kasus-kasus kekerasan pada anak itu pelakunya adalah orang terdekat. Nah menurut kalian ini gimana? Apa benar seperti itu dari pengalaman atau dari kegiatan edukasi yang udah kalian lakukan? Kurang lebih seperti itu, karena ada beberapa orang yang curhat ke kami. Dia juga salah satu anggota di Safe Mom, juga pernah katanya waktu kecil dia juga jadi korban kekerasan oleh abang ayah kandungnya sendiri gitu. Kenapa? Karena ibunya juga sibuk kerja, ayahnya juga sibuk kerja, jadi kebanyakan dia ngabisin waktu sama omnya gitu. Jadi dia nggak pernah menyangka kalau misalnya omnya bakal menyentuh bagian yang tidak boleh disentuh tadi gitu, karena dia ngerasa kalau omnya nyentuh dia, omnya megang dia tuh ngerasa oh ini sayang, saya sayang. Ternyata sampai omnya nunjukin
alat vitalnya ke dia juga, dia merasa oh om ini kenapa gitu. Tapi dia belum, karena nggak tahu tadi, karena tidak ada yang memberitahu kalau hal yang seperti itu tidak boleh gitu. Jadi pernah yang kami dapati, yang udah pernah curhat sama kami juga, saya juga korban kekerasan, saya pernah diginikan. Andai saja kalau misalnya dulu di waktu saya masih kecil ada komunitas-komunitas yang seperti ini, mungkin saya bakal tahu kalau itu disentuh itu tidak boleh gitu. Jadi kalau ngomongin itu tadi yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh, biasanya ada istilah tersendiri. Kalau kebanyakan orang-orang tua kan ngasih nama untuk bagian-bagian tubuh tertentu, itu gimana? Apa emang harus diberikan julukan atau memang kita menyebutkannya sesuai dengan namanya gitu? Kalau tips dari kami sih, kita tuh tidak boleh memberikan julukan karena itu bisa berbahaya untuk anaknya sendiri. Karena kan balik ke yang saya bilang tadi, bahwa anak itu memiliki rasa ingin tahu. Kalau misalnya kita kasih julukan, misalnya kita kasih itu adalah kayak buah atau nama makanan, itu tentu akan berdampak berbahaya sendiri bagi anaknya. Tapi kita terus tetap memberikan nama yang sesuai dengan itu, tapi sesuai dengan konteks umurnya sendiri. Misalnya mungkin gini, contoh dulu mungkin agak ilmiah. Kalau misalnya untuk anak SMP kan kita bisa kenalin namanya penis dan vagina. Nah kalau untuk anak SD itu kan belum tentu, masih sulit kata-katanya. Kita bisa kasih dengan kata ini alat pipis atau tempat pipis yang gampang untuk diingat sama anak-anak. Mungkin Evan bisa tambahkan sedikit lagi nih, tipsnya apa nih untuk bagaimana mengedukasi anak-anak nih? Mengedukasi anak-anak, tips dari Evan sih, pertama kita ikhlas, harus ikhlas. Kedua kita memang harus punya rasa simpati. Yang ketiga kita juga harus punya rasa ingin anak-anak itu terlindungi. Karena kalau kita udah punya rasa ingin mereka tuh ingin terlindungi, oh mereka harus dilindungi, jangan sampai mereka seperti korban-korban yang sudah. Nah kami mau anak-anak itu harus berani, kalau misal mereka udah terjadi, bagaimana mereka bisa memulihkan mentalnya lagi, bagaimana mereka bisa mengembalikan kepercayaan dirinya lagi. Bagi anak-anak yang belum pernah atau misalnya udah mau mulai atau dia merasa ini ada yang aneh nih di diri saya, om saya seperti ini, paman saya seperti ini. Nah di situ kami harus bergerak gitu untuk mereka gitu. Kalau untuk anak-anak itu sendiri diarahkannya seperti apa? Misalnya ada yang megang-megang nih atau nyentuh-nyentuh, mereka harus ngapain gitu? Pernah mereka kan udah kami sosialisasi nih ke panti. Mereka setelah kami beri pengertian, beri materi apa sih safe mom, kenapa sih kakak-kakak ada di sini gitu. Nanti mereka bertanya kami, kalau misalnya teman-teman kan sahabat kak, Lala sama Lili kan sahabat, tuh nggak apa-apa kak lihat-liatin gitu kan. Di situ mandi bersama tuh kalau misalnya terpegang kan nggak apa-apa, kan kami perempuan kak. Di situ kami menunjukkan ke mereka kalau misalnya walaupun kalian sahabat, kalian tuh tidak boleh menunjukkan alat pipis kalian, menunjukkan dada kalian, harus kalian tutup. Karena balik lagi ke lagu yang disampaikan tadi, hanya diriku yang boleh menyentuh gitu. Jadi mereka di situ makin memompa mereka untuk bertanya ke kami gitu. Disitulah jalan kami untuk memberitahukan ke adik-adik gitu. Karena kalau dari kami semua, kalau mereka nggak bertanya nanti mereka kurang gitu. Iya. Soalnya kan apalagi kalau balik lagi ke pelaku orang dekat gitu kan, pasti ada rasa takut dong untuk anak-anak gitu kan. Jadi mereka memang dibangkitkan keberanian gitu ya, berani untuk melawan gitu ya, berani untuk berjarak lah. Jangan kalau udah terjadi, kalau misalnya udah mulai ada kayak tanda-tanda, kita harus tahu nih gitu. Oh ternyata abangnya tidak baik, oh ternyata paman ini mau melakukan hal yang tidak baik gitu. Baiklah, mungkin Ali dan Evan nih mungkin bisa juga ngasih tips juga nih untuk orang tua. Tadi kita udah bahas untuk anak-anak gimana cara memberikan pemahamannya, bagian mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Kalau untuk orang tua sendiri nih gimana nih? Apa yang harus orang tua lakukan dan bagaimana orang tua menghadapi anaknya agar terhindar dari kekerasan seksual ini? Nah kalau untuk orang tua nih kan bukan hanya ayah dan ibu, kakak dan aku juga termasuk orang tua. Ini kalau terkhusus untuk orang tua yang alhamdulillah masih ada, itu bisa karena fungsi keluarga, salah satu dari fungsi keluarga adalah fungsi cinta dan kasih sayang. Karena keluarga itu harus bisa memahami dan saling menyayangi kepada anak-anaknya. Contoh misalnya gini, pada saat anak mengalami pubertas, ciri-ciri pubertas khususnya perempuan yang menstruasi kan merupakan hal yang pasti mengejutkan bagi perempuan kan kak?
karena lah ini kenapa tantanya gini, sering moodnya sering berubah, terus mulai tumbuhnya bagian-bagian tubuh pada perempuan. Nah disitulah peran dari orang tua tersebut untuk melindungi anaknya, memberitahu kalau anaknya sudah saatnya kayak gini-gini, sudah saatnya menggunakan pakaian seperti ini, begitu. Nah terus yang untuk kakak dan abang ini gimana? Karena memang sih tidak memungkinkan, tidak ada juga, tidak kecuali bahwa pelaku juga kakak dan abang. Tapi percayalah kalau memang misalkan orang tua tidak ada, maka abang dan kakaklah menjadi pengganti orang tua yang kedua, begitu. Jadi memang peran orang tua juga sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Gitu ya. Kalau anak-anak sendiri nih gimana? Cara ngadunya dikasih edukasi juga nggak? Ngomongnya kalau ada yang terjadi begini, ngomongnya kasih tahu ke siapa gitu. Nah, Abang, kami gini, kalau kami asal ngasih edukasi, kami itu kan selalu bermain dengan games. Oh, ada gamesnya. Misalnya gini, pokoknya yang selalu bikin kami ketawa tuh apa yang kami sampaikan, kadang kami lakuin. Misalnya gini kan kak, nggak boleh ya kita teman walaupun perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki nggak boleh peluk-pelukan. Nah jadi setelah akhir acara kami selalu bermain, dan bermain itu ada peluk-pelukannya. Mereka selalu marah, lah tadi abang sama kakak bilang nggak boleh peluk-pelukan. Nah nanti situ sisi baiknya berarti ilmu yang kami sampaikan itu sampai kepada mereka. Berarti mereka memahami gitu ya. Soalnya kami selalu bermain seakan-akan pelaku dan korban. Nanti misalnya kami pelakunya, anak adik-adiknya jadi korban. Kalau misalnya abang pegang, adik gimana? Lari sambil teriak. Oh, gitu. lari sambil teriak. Memang diajarkan untuk seperti itu gitu ya. Terus kan kami juga ada nih kak, memberikan edukasi ke panti-panti. Panti kan bisa dibilang orang tua asuh. Nah, orang tua asuh tuh kami selalu doktrin ke mereka bahwa di panti ibu orang tua asuh itu adalah ibu kandung kalian juga. Jadi diberikan pemahaman memang ya. jadi mereka kalau udah mau curhat ke ibu pantinya nggak ragu-ragu lagi. Ternyata kan oh ini ibu panti, ini ibu saya gitu. Jadi kalau kalau saya diapain orang, saya harus ngadu ke ibu panti gitu. Sama kami juga bilang gini, kalian jangan pernah takut untuk berbicara ke orang tua, ke ayah, ke ibu, ke kakak, ke abang, jangan pernah takut. Karena mereka lah yang melindungi kalian. Kalau misalnya kalian punya sahabat kalian seperti ini, kan harus juga kadukan ke orang tua kalian. Jadi kalian bisa jadi pelopor dan juga bisa menjadi pelapor gitu. Pelopor dan pelapor gitu. Anak memang rentan menjadi korban kejahatan. Mereka belum memiliki argumen atau kekuatan untuk menolak ajakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan fisik, seksual, dan emosional pada anak sangat mempengaruhi masa depan mereka. Mungkin begitu ya? Betul. Karena itu keluarga didorong untuk menjadi lembaga pertama yang akan memberikan perlindungan pada anak. Pendidikan pengenalan organ tubuh sejak usia dini, begitu ya, Ali dan Evan ya. Memang sejak dini harus diberikan pemahaman seperti itu ya. Pengenalan organ tubuh sejak dini akan memberikan informasi dan pendidikan kepada anak mana yang boleh disentuh dan tidak disentuh, dan ini merupakan salah satu cara untuk menghindari kekerasan seksual pada anak ya. Oke, terima kasih Tribuners sudah bersama Mom and Kids Tribun Pekanbaru. Terima kasih juga nih Ali dan juga Evan sudah berbagi di Mom and Kids nih. Semoga kegiatannya bersama Save Mom tetap berlanjut ya. Amin. Jangan lupa saksikan news update Tribun Pekanbaru di YouTube channel Tribun Pekanbaru Official, dan juga follow Instagram, Facebook, dan media sosial Tribun Pekanbaru. Saksikan berita terupdate di tribunpekanbaru.com. Saya Sesri Englasespita pamit, sampai bertemu lagi di Mom and Kids Tribun Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Maaf ya